Dengan menggunakan satu mata tunas dan menggundulkan daun, kita sudah mempercepat pertumbuhan bibit durian yang sudah berhasil kita lakukan penyambungan. Jadi untuk video ini saya khususkan buat teman-teman yang ingin belajar melakukan sambung pucuk saja atau ingin melakukan sambung pucuknya dengan berhasil. Saya tidak memaksa kalian untuk melihat video ini jika kalian pengen melakukan sambung pucuknya gagal kembali. Jadi untuk video ini saya khususkan hanya bagi teman-teman semua yang ingin belajar melakukan sambung pucuk supaya tidak gagal dalam melakukan penyambungannya. Jadi untuk cara ini yaitu cara melakukan sambung pucuk menggunakan satu mata tunas. Namun tidak segampang itu kita melakukan sambung pucuk menggunakan satu mata tunas karena ada trik-trik tertentu supaya kita bisa melakukan penyambungannya dengan berhasil. Jadi untuk video ini video dari kepanjangan sebelumnya yaitu cara sambung pucuk menggunakan satu mata tunas. Karena bibit durian ini sudah beberapa minggu saya lakukan penyambungan dan saya tempatkan di bagian depan supaya teman-teman bisa melihat hasilnya sebelum teman-teman melihat penyambungannya. Jadi sebelum kita melakukan penyambungan, kita persiapkan untuk alat dan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu tali pengikat, silet, penyungkupan, seedling, dan entres. Nah sebelum kita melakukan penyambungan, saya pilih-pilih seedling terlebih dahulu, seedling yang baik untuk saya lakukan penyambungan. Gunakan seedling yang sehat pertumbuhannya, ditandai dengan daun yang hijau, pertumbuhannya yang segar, dan di bagian bakal kita lakukan penyambungan itu bertekstur muda atau berwarna hijau muda seperti ini. Nah ini adalah bagian yang paling tepat atau batas yang paling tepat kita lakukan penyambungan. Kalau teman-teman ingin melakukan sambung pucuknya dengan berhasil sempurna menggunakan seedling yang seperti itu. Nah untuk entres juga harus seperti ini ya teman-teman, berdaun tua dan berdahan sedang, diambil dari indukan yang sudah sering produktif atau sering berbuah. Bisa juga teman-teman menggunakan entres berjenis durian apa saja, disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Nah untuk trik khususnya ini saya memberikan kepada teman-teman semuanya, yaitu cara sambung pucuk menggunakan satu mata tunas supaya benar-benar bisa berhasil dilakukan penyambungan. Jadi ada trik-trik tertentu teman-teman dalam melakukan penyambungan menggunakan satu mata tunas supaya dilakukan penyambungannya dengan berhasil. Apa itu teman-teman triknya? Sebelum saya lanjut ke pembahasannya, saya akan memotong plastik terlebih dahulu untuk saya gunakan menjadi tali pengikat. Nah jadi triknya begini teman-teman. Apabila teman-teman ingin melakukan sambung pucuk menggunakan satu mata tunas, diusahakan sekitar beberapa minggu sebelum teman-teman melakukan penyambungan, diusahakan dipotong terlebih dahulu ya di dekat mata tunas, supaya pertumbuhan mata tunasnya itu lebih maksimal dan tidak cepat membusuk di bagian hasil pemotongan tersebut. Jika tidak melakukan cara seperti itu, juga teman-teman bisa melakukan cara seperti ini, yaitu menggunakan entres yang tidak dilakukan pemotongan terlebih dahulu. Caranya teman-teman utuhkan aja entresnya, dan setelah teman-teman lakukan penyambungan, teman-teman lakukan pemotongan, diusahakan. Jadi fungsi dari melakukan penyambungan menggunakan satu mata tunas ini yaitu supaya mempercepat pertumbuhan tunas, agar bibit durian yang teman-teman lakukan penyambungan tersebut ini agar cepat besar ya teman-teman. Dan untuk itu cara penyambungannya bisa teman-teman lihat, ini adalah bagian yang paling tepat kita lakukan penyambungan, yaitu untuk seedling ini berwarna hijau muda atau seedling bertekstur paling muda. Nah untuk cara penyambungannya sangat gampang sekali teman-teman. Cukup kita belah di bagian tengah seperti ini. Diusahakan gunakan silet yang baru. Untuk itu kita lakukan penyayatan entres. Diusahakan untuk penyayatan entres di pinggir bawah mata tunas seperti ini. Kita lakukan penyayatan tipis sebelah ya. Caranya sangat gampang sekali seperti ini. Diusahakan tipis sebelah supaya lebih pas kita dalam melakukan penempelannya. Nah cukup seperti ini. Untuk itu saya juga sudah mempersiapkan tali pengikatnya.
Dan sebelum teman-teman melakukan penyambungan, khusus bagi pemula, ikat terlebih dahulu bagian seedlingnya supaya menyesuaikan antara sisi kiri dan sisi kanan antara entres dan seedling tersebut lebih enak ya teman-teman. Nah, tinggal kita masukkan. Jadi setelah kita masukkan ke dalam seedling tersebut ini, jadi kita sesuaikan ya sahabat seperti ini antara sisi kiri dan sisi kanan antara seedling dan entres. Usahakan harus benar-benar rata sejajar. Diusahakan seperti ini. Kalau bisa antara depan dan belakangnya itu harus saling menempel, atau besar seedling dan entresnya itu sama. Kalau antara entres dan seedlingnya besarnya tidak sama, itu tidak masalah. Yang penting bagian depan atau belakangnya kita harus sejajar. Antara kulit seedling dan kulit entresnya itu harus saling bertemu, walaupun cuman sebelah. Nah, untuk pengikatannya ini saya menggunakan 2 ikatan saja. Cukup menggunakan cara seperti ini juga. Dan untuk bawahnya juga saya lakukan pengikatan kembali. Diusahakan ya untuk media seedling apabila umurnya sudah agak menua seperti ini atau terlanjur tua, usahakan untuk medianya jangan terlalu basah, setidaknya lembab saja. Dan jangan melakukan penyiraman juga sebelum teman-teman melakukan penyambungan. Dan dalam proses penempelan antara seedling dan entres juga jangan melakukan penyiraman. Nah, untuk itu saya akan lakukan penyungkupan menggunakan sungkup es lilin seperti ini, sungkup kecil. Maaf teman-teman, ini daunnya agak mengganggu ya, jadi saya akan potong terlebih dahulu bagian bawahnya. Jadi supaya lebih enak dikala kita melakukan pengikatan bawahnya ini. Saya potong terlebih dahulu. Nah, untuk bawahnya ini karena saya menggunakan sungkup kecil seperti ini, bagi teman-teman pemula lakukan pengikatan, namun jangan terlalu kencang ya di bagian pengikatan tersebut apabila kalian menggunakan sungkup yang kecil seperti ini. Kalau bisa juga bagi kalian jangan melakukan penyambungan menggunakan sungkup seperti ini, gunakan aja sungkupnya yang agak besaran supaya lebih mudah ya dikala kita melakukan penyungkupannya, dan untuk hasilnya juga supaya lebih maksimal seperti itu. Nah, setelah ini saya akan tempatkan di tempat yang full tidak terkena sinar matahari, apalagi terkena guyuran air hujan, atau ditempatkan di tempat yang teduh. Jadi inilah hasil dari perbuatanku yang sudah saya lakukan penyambungan sekitar beberapa minggu yang lalu. Bisa teman-teman lihat untuk hasilnya seperti ini. Nah, di bagian mata tunas yang sebelumnya masih kecil sekali, sekarang sudah agak membesaran dibandingkan yang sebelumnya, sebelum saya melakukan penyambungan. Nah, untuk di bagian atasnya juga sudah seperti ini. Nah, untuk bibit durian yang ini sudah saya lakukan penyambungan tersebut. Saya akan lakukan penyiraman setelah saya melakukan perekaman video ini. Karena sebelum saya melakukan penyambungan dan sesudah saya melakukan penyambungan belum saya melakukan penyiraman. Lihat ya teman-teman, sangat kering sekali untuk medianya. Dan untuk itu saya akan ngasih trik kepada teman-teman jika ingin melakukan penyambungan menggunakan satu mata tunas supaya pertumbuhannya lebih cepat, yaitu kita lakukan penyambungan terlebih dahulu. Jika sudah menempel seperti ini, kita lakukan pemotongan di bagian atas mata tunas, di bagian entres tersebut, supaya pertumbuhan mata tunas tersebut lebih fokus ke satu mata tunas ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi jangan kita lakukan pemotongan terlebih dahulu sebelum penempelan ya teman-teman, jika teman-teman melakukan penyambungan menggunakan satu mata tunas. Nah, untuk beberapa hari ke depan saya akan memperlihatkan hasil dari perbuatanku yang ini ya teman-teman. Oke. Nah, seperti ini setelah beberapa minggu saya melakukan penyambungan menggunakan satu mata tunas, bisa dilihat hasilnya sekarang sudah agak membesaran dibandingkan dengan sebelumnya ya teman-teman. Dan untuk itu saya akan melakukan pembukaan tali untuk bibit durian tersebut ini. Memastikan bahwa apa yang saya lakukan
penyambungan ini tidak direkayasa dan saya akan membagikan kepada teman-teman semuanya bagaimana cara yang baik untuk kita lakukan penyambungan supaya benar-benar bisa berhasil dengan sempurna. Nah, di bagian penempelannya sudah kelihatan, sudah sangat baik sekali penempelannya. Ini adalah bagian belakang dan saya akan memperlihatkan di bagian depannya. Sangat baik sekali ya teman-teman penempelannya. Dan ini untuk bibit durian ini saya akan lakukan penggundulan di bagian daun seedling supaya pertumbuhan dari mata tunas tersebut lebih cepat ya pertumbuhannya. Dan untuk bibit durian yang ini saya akan memperlihatkan videonya di bagian video depan teman-teman. Nah, sebelum teman-teman melihat video itu, saya akan tempatkan kembali di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Saya akan lakukan penyiraman seperti biasa antara pagi hari dan sore hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam satu lumpur.